قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون إنما يتذكر أولو الألباب. Para hamba Allah Subhanahu wa Ta'ala yang berbahagia, sehingga tanggung jawab generasi umat ini ada di pundak kedua orang tua mereka, terlebih lagi bapak-bapak mereka, dan juga lebih utamanya sebagaimana yang tadi kita katakan bahwa ibu-ibu mereka mempunyai andil yang sangat besar sekali di dalam pendidikan anak-anak mereka. Karenanya ini adalah amanah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan ini adalah cobaan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala buat kita semua untuk menjadi orang tua yang amanah, orang tua yang perhatian, sangat perhatian sekali dengan generasi umat ini, karena dari anak-anak mereka lah nantinya nasib kita juga akan ditentukan. Di samping amanah yang akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka anak-anak mereka nantinya akan memberikan sumbangan yang sangat berarti sekali dengan kehidupan kita di akhirat nanti. Karenanya fokuslah mencoba untuk mempunyai peranan di dalam pendidikan anak-anak kita, sehingga mereka menjadi anak-anak yang kita harapkan menjadi anak-anak yang saleh dan salihah sesuai dengan harapan kita semua dan juga apa yang diinginkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dari sini kita mengetahui bahwasanya peranan keluarga dihasilkan dari rasa tanggung jawab dan perasaan dari kedua orang tuanya untuk mengemban amanah yang sangat besar ini. Dan tentunya sebagaimana yang tadi kita katakan, anak membutuhkan contoh yang baik, sehingga contoh tersebut bisa menjadi salah satu penopang yang sangat kuat sekali untuk perbaikan dari anak-anak mereka, dari anak-anak kita. Karenanya apa yang dikatakan oleh Umar bin Abdul Aziz rahimahullahu ta'ala ketika beliau mengatakan, as-salahu minallahi wal adabu minal aba, bahwa as-salah, perbaikan dalam diri seorang anak adalah hidayah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang hidayah ini tentunya berasalkan dari keluarga, dari orang tua yang baik, untuk memintakan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala hidayah kepada anak-anak mereka dan juga diri-diri mereka. Kemudian wal adabu minal aba, peranan dari orang tua sebagaimana yang tadi kita katakan bahwa di antara target dari terwujudnya suatu keluarga adalah mencoba untuk mewujudkan pengaruh-pengaruh positif dari adab dan akhlak dari orang tua mereka, sehingga sangat banyak sekali pengaruh yang positif yang akan dihasilkan dari orang tua yang baik, dari ibu yang baik, dari bapak yang baik kepada anak-anaknya ketika orang tua mereka adalah orang tua yang baik. Tapi bila kedua orang tuanya tidak baik, contoh tidak ada di dalam rumah tangga mereka, maka yang terjadi adalah generasi-generasi yang tidak baik pula. Generasi-generasi yang mendapatkan contoh yang tidak baik pula. Karenanya di dalam kitab Islahul Mustama' li Muhammad Al-Baihani disebutkan bagaimana pengaruh orang tua yang baik. Ketika orang tua yang baik bertanggung jawab dan memberikan contoh yang baik akan menghasilkan anak-anak yang baik. Di dalam kitab tersebut dicontohkan kebalikannya, bahwa
anak-anak yang tidak baik dihasilkan dari orang tua yang tidak baik. Disebutkan di dalam kitab tersebut bahwa ada seseorang yang dia menjadi pencuri yang ulung. Dia menjadi seorang pencuri yang sampai akhirnya dia dikenai had. Dia harus dipotong tangannya. Karena melakukan pencurian yang melebihi dari nisab yang ada. Kemudian disebutkan di situ, maka dipanggillah ibunya yang pada waktu itu mendatangi anaknya. Disuruh untuk menyaksikan dengan apa yang telah dilakukan oleh anaknya tersebut. Maka ketika ibunya datang, maka anak tersebut mendekat kepada ibunya yang kemudian dia menggigit salah satu anggota tubuh ibunya dengan gigitan yang sangat kencang sekali, yang menyakitkan ibunya tersebut. Bahwa engkau telah mencuri satu telur ayam, satu telur. Ketika itu saya masih kecil. Di sini bahwa ibunya dulunya telah memberikan contoh yang kurang baik, telah mencuri sebutir telur yang kelihatannya sangat sepele sekali, tapi ternyata hal yang jelek, sesuatu yang jelek ini walaupun itu kecil, ternyata dia mengatakan, engkaulah yang telah memberikan semangat kepadaku, memberikan contoh kepadaku untuk melakukan apa yang telah aku lakukan ini, sehingga aku mendapatkan apa yang sekarang ini aku terima. Di sini contoh kecil bagi kita bahwa apa yang kita lakukan dari sesuatu yang kita anggap remeh, ternyata di situ mempunyai pengaruh yang sangat kuat sekali, yang sangat besar sekali dalam kehidupan kita. Karenanya para hamba Allah Subhanahu wa taala yang berbahagia, menjadi tugas penting kita untuk mencoba mendidik anak-anak kita dan juga diri kita, sehingga menjadi hamba-hamba Allah yang salih dan salihah, sehingga sesuai dengan apa yang diinginkan oleh Allah dan Rasulnya. Sedikit apa yang dikatakan oleh Ibnu Qayyim rahimahullahu ta'ala ketika beliau mengatakan, faman ahmala ta'lima waladihi ma yanfa'uh. Apabila seseorang meremehkan memberikan pembelajaran pendidikan kepada anak-anaknya dengan apa yang bermanfaat bagi dirinya, wa tarakahu, sudah kemudian membiarkan anaknya begitu saja tanpa adanya pendidikan dan terombang-ambingkan dengan sesuatu yang dia tidak mengerti, maka Ibnu Qayyim rahimahullah ta'ala mengatakan faqad asaa ilaihi ghayatul isaah, maka dia telah melakukan suatu kejelekan, ghayatul isaah, dengan kejelekan yang sangat-sangat besar sekali, ketika kedua orang tuanya membiarkan mereka tidak mendidik anak-anaknya. Wa aktsarul aulad innama jaa fasaduhum min qibalil abai wa ihmalihim lahum. Dan kebanyakan anak-anak rusaknya mereka dihasilkan dari ketidakperhatian kedua orang tuanya untuk mendidik mereka. Wa taraka ta'limahum fara'idad din wa sunanihi, dan mereka juga meninggalkan untuk mengajarkan kewajiban-kewajiban yang seharusnya mereka lakukan di dalam agama Islam ini, dan juga rambu-rambu yang lainnya. Fa'adha'uha sighara, dan mereka menyia-nyiakan ketika mereka masih kecil. Falam yantafi'u bi anfusihim walan yanfa'u aba'ahum kibara, dan mereka tidaklah menjadi orang-orang yang bermanfaat buat diri mereka, dan mereka tidak akan bisa memberikan manfaat kepada orang tua mereka ketika orang tuanya sudah dalam keadaan sepuh dan juga orang tuanya telah meninggal. Di sini menjadi kewajiban
dari kita semua untuk menjadi orang tua yang perhatian di dalam pendidikan anak-anak kita. Para hamba Allah Subhanahu wa taala yang berbahagia, karenanya ada beberapa yang perlu diperhatikan untuk membiasakan kepada anak-anak kita di dalam pendidikan mereka terhadap hal-hal yang asasi, terhadap hal-hal yang penting, pokok-pokok pembelajaran yang harus mereka dapatkan, dan ini menjadi hak mereka, menjadi hak anak-anak untuk mendapatkan hal ini. Di antaranya, kedua orang tua harus memperhatikan di dalam pembelajaran agama, terutama di dalam masalah akidah as-sahihah. Mereka harus banyak dikenalkan dengan Allah dan Rasulnya, dikenalkan dengan akidah-akidah yang baik, sehingga dengan ini mereka menjadi orang-orang yang mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian hal yang lainnya yang perlu diperhatikan adalah supaya kedua orang tuanya memberikan pendidikan kepada anak-anak kita terkait dengan muraqabah lillah wal khauf minhu, supaya anak-anak itu menjadi anak-anak yang senantiasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala dan merasakan ketakutan dengan apa yang mereka lakukan, yang tentunya tanpa keimanan, tanpa fondasi keimanan maka akan susah terwujudkan. Sehingga ini yang perlu kita perhatikan pula. Ketika orang tua hanya mengandalkan emosi belaka, mengandalkan kekuatan yang ada, dan sering kali mengancam anak-anak mereka dengan ancaman yang menjadikan anak-anak mereka ketakutan terhadap hukuman-hukuman yang diancamkan kepada mereka, maka ingatlah, pola pendidikan yang seperti ini ketika anak hanya takut kepada orang tuanya, terlebih lagi kepada bapaknya, maka mereka akan melahirkan keturunan generasi yang hanya takut kepada manusia. Mereka hanya diam, mereka hanya taat, mereka tunduk ketika orang tuanya ada, orang yang ditakutinya ada. Tetapi ketika mereka keluar dan jauh dari orang-orang tersebut, bisa jadi mereka menjadi anak-anak yang beringas, orang-orang yang beringas, yang liar. Taunya orang tuanya taunya bagus anaknya, tetapi ternyata mereka bukan anak-anak yang baik, karena memang dihasilkan dari penekanan demi penekanan yang kurang tepat kepada anak-anak kita. Karenanya yang tepat adalah bagaimana caranya anak dikenalkan dengan muraqabah lillah, merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala, yang dikaitkan dengan iman dan dasar tauhid yang benar. Kemudian juga yang perlu diperhatikan di sini adalah tentunya anak dicoba untuk dijaga sholat mereka dan hal-hal yang wajib yang pokok di dalam agama Islam ini. Kemudian yang berikutnya yang perlu diajarkan kepada mereka, supaya mereka orang tuanya mengajarkan kepada anak-anaknya tentang akhlak dan adab yang bagus yang telah diajarkan di dalam agama Islam ini. Ini 4 hal akan melahirkan banyak hal, karena ini adalah hal-hal yang asasi, hal-hal yang pokok yang seharusnya mereka ajarkan kepada anak-anak mereka. Kemudian yang perlu kita perhatikan pula bahwa yang terkait dengan qu anfusakum wa ahlikum nara, apa yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam katakan, khairukum li ahli wa ana khairukum li ahli. Sebaik-baik kalian adalah orang yang terbaik buat keluarganya, dan ana yang terbaik buat keluarga saya, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Artinya di sini bahwa manusia hendaknya memperhatikan diri mereka, membaguskan diri mereka, sehingga mereka pun bisa menjadi orang-orang yang perhatian, orang-orang yang baik buat keluarga mereka. Kemudian yang perlu kita perhatikan pula sebelum kita menyelesaikan masalah ini, ada beberapa hal yang perlu kita perhatikan dan menjadi tantangan buat kita para orang tua dan di dalam keluarga kita dengan masalah pendidikan yang kita hadapi di dalam rumah tangga kita. Di antaranya adalah adanya kontradiksi dengan apa yang dikatakan oleh orang tuanya dan akhlak-akhlak mereka terhadap apa yang diajarkan kepada anak-anak mereka. Ini menjadi tanggung jawab yang tadi berulang kali kita katakan, bahwa contoh dari orang tuanya sangat dibutuhkan oleh anak. Dan ini menjadi problem yang
lumayan besar dan bahkan sangat besar sekali dalam rumah tangga ketika orang tuanya tidak bisa mencontohkan yang baik dan hanya menyuruh anak-anaknya untuk melakukan ini dan itu, anak-anaknya supaya tidak bohong, ternyata orang tuanya bohong. Sehingga di sini ada tanaqud, di sini ada pertentangan dengan apa yang dikatakan dan dilakukan oleh orang tuanya dengan apa yang diajarkan oleh anak-anak mereka. Kemudian juga diantaranya adalah al-infisam bainal madrasah wal usrah, adanya ketidakseimbangan dan adanya perpisahan atau tidak adanya kerjasama antara mereka, orang tua, keluarga, dan juga dengan sekolahan yang diharapkan bisa mendidik mereka. Setelah anak keluar dari sekolahan dan orang tuanya tidak perhatian dengan pendidikan yang ada, maka anak menjadi liar. Seakan-akan adanya kesenjangan, adanya perbedaan antara sekolah dengan rumah tangga. Padahal rumah tangga itulah yang menjadi dasar yang terpenting dalam kehidupan keluarga. Kemudian juga tentunya adanya para pembantu-pembantu yang tidak mengerti tentang pendidikan, ini menjadi permasalahan buat kita. Kemudian yang berikutnya adalah wasailul i'lam, adanya pengaruh-pengaruh negatif dari alat-alat yang ada, dari komunikasi-komunikasi yang ada, sehingga menjadikan kita semakin susah lagi untuk menjadikan anak-anak kita anak-anak yang saleh. Kemudian yang berikutnya adalah al-faraq, seringkali kita dapatkan nih waktu kosong yang ada dalam kehidupan rumah tangga, terutama dalam anak-anak mereka, sehingga mereka mencari sesuatu dari amalan-amalan yang terkadang mereka tidak faham, atau amalan-amalan yang negatif sehingga mereka terbiasa untuk melakukannya karena memang banyaknya waktu kosong dan tidak diisi dengan hal-hal yang positif. Sehingga yang perlu kita coba untuk wujudkan di dalam pendidikan rumah tangga kita, para ummahat dan juga para aba, bahwa hendaknya kita harus mengkhususkan waktu kita, menyempatkan waktu kita untuk memperhatikan pendidikan anak-anak kita, terutama para aba. Tidak ada alasan untuk tidak memberikan waktu kita barang setengah jam, 1 jam, 2 jam, berapa lama untuk memperhatikan anak-anak mereka, anak-anak kita. Di samping memang tentunya para ummahat membantu sekuat mungkin untuk bisa memberikan pendidikan yang baik kepada anak-anak yang ada. Kemudian di antara yang lain adalah hendaknya fokus terhadap tarbiyah akidah dan juga tarbiyah akhlak. Mulai mencoba untuk menyisiri, memberikan hal-hal yang dibutuhkan dari anak-anak tersebut. Kemudian juga memberikan pendidikan yang tentunya akhlak dan rasa kasih sayang yang baik. Kemudian juga yang perlu diperhatikan pula adalah kedua orang tua dalam keluarga tersebut hendaknya mencoba untuk mempunyai ilmu terkait dengan pendidikan anak dan juga terkait dengan psikologi anak. Mau tidak mau, walaupun kita mengatakan kita adalah orang yang tidak tahu, orang yang bodoh dan sebagainya, maka hendaknya mencoba untuk meningkatkan kualitas diri kita dan memperhatikan apa-apa yang dibutuhkan oleh anak-anak kita, terutama terkait dengan perkembangan anak-anak kita, dan menjadi tugas kaum muslimah, para wanita yang sekarang ini, bagaimana mewujudkan para ummahat, para istri-istri yang baik, istri-istri yang mengerti dengan kewajiban-kewajibannya, sehingga mereka bisa mewujudkan generasi yang baik, mempunyai anak-anak dan keturunan yang baik pula. Ini yang mungkin bisa kita sampaikan, dan semoga sedikit ini bermanfaat bagi kita semua, terutama bagi saya pribadi. Wallahu ta'ala a'lamu bissawab.